Selamat pagi dan selamat bertemu lagi di hari Minggu ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup atau menjalani kehidupan pada hari ini. Meskipun dalam keadaan seperti ini, sudah 1 bulan kita tidak bersama berbakti di dalam gedung gereja, tetapi saya berharap sebagai hamba Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, ingatlah bahwa di dalam doa kita dapat bersatu. Dan Anda dan saya adalah gereja yang hidup, yang boleh bergerak, yang boleh saling membantu di dalam doa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu, Sepanjang Jalan Kehidupan Ini. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanmu, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasihnya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Filipi pasal pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi saya akan ulangi, dalam kitab Filipi bab yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan, saudara-saudaraku, aku mahu kamu tahu bahwa semua perkara yang berlaku kepadaku sesungguhnya menyebabkan lebih banyak orang mendengar berita baik itu. Akibatnya, semua pengawal istana dan orang di sini tahu bahwa aku dipenjarakan karena aku hamba Kristus. Oleh sebab aku dipenjara, kebanyakan orang Kristen di kota ini mempunyai keyakinan yang lebih teguh kepada Tuhan. Mereka semakin berani mengkabarkan berita itu tanpa berasa takut. Memang beberapa orang mereka mengkabarkan Kristus karena iri hati terhadap aku serta suka bertengkar, tetapi yang lain mengistiharkan Kristus dengan maksud yang baik. Mereka melakukan hal itu karena mengasihi Allah dan aku. Mereka tahu bahwa Allah telah melantik aku untuk mempertahankan berita baik itu. Orang lain mengabarkan Kristus dengan maksud yang tidak baik.
Mereka melakukannya untuk kepentingan diri sendiri, karena menyangka hal itu akan lebih menyusahkan aku, sementara aku di dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, aku tetap bergembira, asal saja Kristus diberitakan dengan segala cara, baik dengan maksud yang baik ataupun yang salah. Aku akan terus bersuka cita, karena aku tahu bahwa dengan doa kamu dan dengan pertolongan daripada Roh Yesus Kristus, aku akan dibebaskan. Aku berharap dengan sepenuh hati, supaya jangan sekali-kali aku gagal dalam tugas. Tetapi pada setiap masa, terutama sekali sekarang, aku dapat berkata-kata dengan berita, sehingga dengan segenap jiwa raga aku akan menyebabkan orang memuliakan Kristus, sama ada aku hidup ataupun mati. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tahu bahwa surat ini ditulis Paulus atau Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Filipi. Di sana ada penderitaan yang berlaku pada waktu itu. Tetapi di dalam penderitaan Rasul Paulus yang dalam penjara pada waktu itu, kesengsaraan atau penderitaan yang dia alami itu tidak membuatkan dia takut menjalani kehidupan ini, meskipun suatu saat waktu nanti dia akan dibunuh. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini dalam teks ini merupakan isi hati Rasul Paulus, yang intinya bahwa dia tidak akan gentar, dia tidak akan takut, walaupun dia sedang berada di dalam penjara, walaupun dia sedang di dalam penjara penderitaan yang pada waktu itu dia dimasukkan penjara yang bukan sembarang penjara, bukan seperti penjara yang di dalam bangunan, tetapi penjara yang dimasukkan oleh Rasul Paulus adalah penjara yang tidak ada atap, yang kalau matahari terus memancar ke dalam tubuhnya, kalau hujan, dan hujan itu akan terus dirasakan oleh tubuhnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa Rasul Paulus tidak lagi merasa takut menjalani kehidupan, walaupun berada di dalam penjara dan sebentar lagi akan mati? Yang pertama saya pelajari dalam firman Tuhan ini dan saya akan kongsikan kepada kita pada pagi hari ini ialah karena Paulus memandang kehidupan ini dimulai di dalam Tuhan Yesus. Ini hal yang pertama yang membuat Paulus dan juga untuk kita. Walaupun pengalaman ini berlaku bagi diri Rasul Paulus dulu, tetapi apa yang dia rasakan ini masih berjalan terus dalam kehidupan kita pada saat ini. Maksud saya adalah sepanjang jalan, kata lagu tadi, ada saja cabaran silih berganti. Ada saja yang boleh membuatkan kita merasa takut, merasa khawatir di dalam perjalanan hidup ini. Apalagi sekarang ini, COVID-19 menggoncangkan seluruh dunia. Negara-negara yang maju pun tergoncang. Perubatan-perubatan yang terkenal baik sampai pada saat ini belum ada obat untuk mencegah, mengobati orang-orang yang terkena dengan virus corona ini. Apakah ini tidak menakutkan ramai orang di dalam dunia ini? Semua orang takut, baik orang yang kaya, orang miskin, orang terpelajar.
dalam kedudukan apapun, darjat apapun, dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang terkecuali tanpa rasa takut. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, walaupun ketakutan Rasul Paulus dulu berbeda dengan ketakutan kita pada saat ini, tetapi pengalaman dia ini dan pengalaman kita sekarang, apa yang sedang dia derita dulu dan apa yang kita sedang derita sekarang ini, ada kesamaan. Cuma perbedaan dia pada waktu itu Rasul Paulus di dalam penderitaan dalam penjara. Nah, kita sekarang ini pun sepertinya dalam penjara. Bukan dalam penjara, tapi sepertinya dalam penjara karena ada perintah dari kerajaan tentang kawalan pergerakan kita. Kalau dulu kita bebas ke sana, ke sini, ke situ, kita boleh jalan, tapi sekarang tidak boleh lagi. Dan ini sangat menakutkan pada saat ini. Kalau kita melanggar pemerintah, langsung, kalau dulu dia katakan 1.000 compound, sekarang bukan lagi 1.000, terus masuk penjara, terus masuk lokal. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus memandang bahwa kehidupan ini dimulai di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, pemilik dan pemberi kehidupan. Kita baru saja merayakan perayaan Paskah, meskipun dalam perayaan Paskah di dalam rumah, tapi ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bukan hanya hidup, tetapi pemilik kehidupan. Maka itulah sebabnya Rasul Paulus ketika dia menghadapi penderitaan hidup ini yang membuatkan ada rasa ketakutan, akhirnya dia mengatakan dengan isi hati dia melalui firman Tuhan ini, dia tidak takut lagi. Karena dia memandang bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, sudah bangkit dari kematian, dan dialah pemilik kehidupan. Bukan hanya Yesus pemilik dan pemberi kehidupan, tetapi juga dia, Yesus Kristus, adalah penopang kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seperti pokok anggur yang benar. Kehidupan, ranting, dahan, daun itu bermula daripada pokok yang boleh menyalurkan keperluan dari dahan dan kepada daun itu. Yesus adalah penopang dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku. Jika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan hidup, dia katakan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, seperti tokoh dalam Alkitab ini Rasul Paulus, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan berarti tidak ada penderitaan, bukan berarti tidak ada cabaran dalam kehidupan. Memang ada perasaan rasa takut, tetapi karena ada penjelasan di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Ini yang membuat Rasul Paulus dan ini yang membuat kita tidak takut walaupun dalam keadaan kita pada saat ini. Walaupun keadaan dunia pada saat ini tergoncang, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ada pengharapan. Pengharapan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kan ada lagu yang mengatakan begini, walau dunia sini situ pusing, tetapi aku. Kamu sambung sendirilah. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, penderitaan ada. Bahkan
kita tidak akan melepasi kematian pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kematian pun kita tidak merasa takut. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan ada langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan. Saya harap jemaat Tuhan, khususnya di sidang ini, dimanapun Anda berada mendengar hal ini, terus-menerus kita menghayati firman Tuhan. Dan terus-menerus kita menghayati lagu ini. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang kutuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Hidup kita ini dimulai dari Tuhan, dan Alkitab lagi menjelaskan akan kembali kepada Pencipta. Jadi, apa yang perlu kita takut? Sesungguhnya ini yang disampaikan Rasul Paulus dulu, dan masih berguna, berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang kedua dan terakhir, mengapa Rasul Paulus tidak lagi merasa takut menjalani kehidupan ini? Walaupun banyak cabaran. Paulus, cabaran dia, mungkin bagi kita tidak setengah dari cabaran dia. Dia katakan, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu penderitaan. Aku tahu apa itu sakit. Aku tahu apa itu kekayaan. Apa itu kemewahan. Tetapi dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi yang kedua di sini, ini yang membuat Rasul Paulus tidak lagi takut menjalani kehidupan yang penuh cabaran ini. Dan ini yang membuat kita sebagai orang percaya di zaman akhir ini tidak lagi takut, yaitu hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan Yesus. Hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-21, bagiku hidup itu mengabdi kepada Kristus dan kematian lebih berfaedah. Dia katakan, bagiku adalah mengabdikan diri kepada Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau hidup kita pada saat ini mengabdi sesungguhnya kepada Tuhan, mati pun bahagia. Mati pun ada tujuan yang pasti di langit dan bumi yang baru. Tetapi kalau hidup kita tidak mengabdi, sungguh-sungguh kita tidak berjuang pada saat ini, maka itu yang membuat kita takut. Karena nanti pasti masuk di dalam neraka. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya mari kita sama-sama berjuang. Seperti Rasul Paulus yang sungguh-sungguh membawa jemaat di kota Filipi dulu. Ada penderitaan jemaat Tuhan di sana. Tetapi penderitaan itu tidak dapat mengganti sukacita yang mereka perolehi di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti ini, ada penyakit yang menular di seluruh dunia. Ini tidak dapat merebut sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan karena janji Tuhan semata-mata menyertai kita, tetapi sukacita yang ada pada kita adalah sukacita yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya setelah Alkitab ini ditulis, ada lagu yang dikarang seperti ini. Mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan Yesus. Saya kerja di ladangnya
Paulus tidak merasa takut menjalani kehidupan ini. Mati hidup untuk Tuhan. Kalau kita lanjutkan pembacaan tadi, tetapi jika dengan hidup di dunia ini, aku dapat melakukan lebih banyak pekerjaan. Sekiranya Tuhan mau saya hidup, dia katakan, melanjutkan kehidupan, nafas saya, dia katakan, aku dapat melakukan lebih banyak pekerjaan yang berguna. Dia katakan. Jadi kalau Tuhan menghentikan COVID-19 ini nanti, ingat, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mau melayani. Maka kita ambil pelajaran apa yang berlaku pada saat ini. Kalau dulu kita acuh tak acuh datang ke dalam kebaktian, semau kita saja, ikut hati kita saja. Kalau malas, tidak apalah. Kalau rajin, baru dia katakan. Tapi hari ini, dengan ketidakbersamaan kita selama dalam 1 bulan ini, saya percaya sudah ramai yang rindu untuk mau berkumpul ibadah bersama, rindu untuk mau melayani Tuhan. Ambillah pelajaran ini. Kalau sekiranya Tuhan menghentikan hal ini, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ingatlah bahwa penderitaan ini tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Saya harap penderitaan yang sedang kita alami ini pada saat ini membuatkan kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan membuatkan kita semakin jauh di hadapan Tuhan. Makanya itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita berjuang hanya untuk mengikuti Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah lagu lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan menghentikan COVID-19 ini nanti, ingatlah, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melayani Dia di ladang Tuhan. Apapun posisi kita, ingat, jangan jadikan hidup kita ini percuma tanpa melayani Tuhan. Jam kehidupan kita pada suatu waktu nanti, jarum kehidupan kita, jam kehidupan kita akan berhenti. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Dalam keadaan seperti ini, orang dunia yang tidak percaya Tuhan ketakutan menghadapi hal ini. Bukannya kami tidak takut Tuhan, tetapi kami ada pengharapan yang dulu sudah dialami oleh hamba-Mu Rasul Paulus, dan sekarang kami alami sendiri. Sukacita kami tidak ada yang boleh merebut, sekalipun keadaan dunia pada saat ini. Kami ada sukacita, kami tetap bersemangat untuk mau melayani-Mu Tuhan. Walaupun kami berjauhan,
tetapi doa kami dapat menyatukan di antara satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan mengampuni kami, dan kiranya Tuhan memberi kami peluang dapat berkumpul bersama lagi di dalam gedung gereja. Kami berjanji Tuhan, supaya kami tidak akan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah lagi, seperti yang dibiasakan oleh orang-orang percaya dulu. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat jasmani dan rohani menyertai semua orang percaya di seluruh dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.